Kisah diawali di kota Chicago tahun 1956, di mana ada seorang pria bernama Leonard, kita panggil saja Leo, yang bekerja di sudut jalan Chicago sebagai seorang penjahit. Leo adalah seorang penjahit profesional yang bisa dibilang banyak pelanggannya karena dia membuat setelan yang bagus. Di tempat bekerja, Leo memperkerjakan seorang wanita cantik bernama Ayang Mabel. Ini sayangku. Leo adalah seorang warga negara Inggris yang pindah ke Amerika setelah kebakaran menimpa tempat usahanya dulu. Kebakaran itu sampai menewaskan istri dan anak perempuannya. Ketika Leo ke Inggris, dia langsung mendapatkan pelanggan seorang mafia bernama Roy, hingga dia memberikan tempat untuk membuka usahanya sendiri di Chicago. It's a man of gray and brown. Leo pastinya seringkali mendapatkan pelanggan dari para mafia anak buah Roy. Di tempat ini, Roy juga membuat tempat transaksi rahasia bagi para anggotanya. Dan Leo juga nggak peduli dengan itu semua. Yang dia penting untuk saat ini adalah kerja, duit, money, and cuan. Sehingga Leo bisa dibilang nggak ambil pusing dengan apa yang terjadi di tempat itu. Sehingga menjadikan Leo tetap bekerja seperti biasa dan profesional setiap harinya. Suatu hari seperti hari biasa, Richie ini babatoknya. Beliau adalah anaknya Roy, Richie bersama Francis, orang kepercayaan ayahnya yang selalu datang mengambil amplop-amplop dari anggota mereka. Amplop itu berisikan informasi dan lain sebagainya. Di hari itu, Francis mendapatkan amplop dari organisasi teratas bernama Outfit. Amplop itu ditandai dengan simbol khusus di depan amplopnya. Karena ini informasi rahasia, Leo pun disuruh keluar. Why don't you go up front, check on your secretary for me? Ketika di luar, Leo berbicara dengan Mabel. Ayang Mabel sudah lama bekerja dengan Leo, hingga Leo menganggapnya seperti anaknya sendiri. Mabel punya impian bahwa suatu hari dia bisa keluar dari Chicago dan pergi ke negara lain. The Eiffel Tower. I already have that. Well, Lagi asik ngobrol, Richie dan Francis pun keluar setelah selesai dengan urusan mereka. Leo sebenarnya pernah menyarankan Mabel untuk dekat dengan Richie, tapi Leo juga kemudian melarangnya. Karena Richie adalah anggota mafia, dan mafia adalah orang yang berbahaya walaupun mereka dekat. Tapi Leo tetap mau Mabel suatu hari keluar dari tempat ini dan menggapai impian yang ingin dia capai. Setelah itu Mabel pun pergi setelah jam kerjanya selesai, sementara Leo tetap di tokonya menyelesaikan pesanan yang harus segera diselesaikan, hingga dia ketiduran di ruang kerjanya. Sampai di tengah malam dia terbangun karena mendengarkan ada orang yang masuk ke tokonya. Ternyata itu adalah Richie dan juga Mabel yang kemungkinan baru pulang dari kencan mereka. Mereka pikir mungkin Leo udah pulang ke rumahnya, jadi mereka pun dengan santainya ngobrol-ngobrol di sana. You know, you're so smart. You can really learn a thing or two. Waktu itu mood Richie lagi jelek karena Prancis yang selalu bersamanya terlalu paranoid. Richie menceritakan bahwa di kelompok mereka ada yang menjadi pengadu untuk kelompok Laponti. Laponti adalah mafia dari orang-orang warga negara Prancis. Roy, ayahnya Richie, terlalu percaya pada Prancis, hingga membuat Richie kesal. Kepercayaan itu dikarenakan Prancis pernah mendapatkan 6 tembakan demi menyelamatkan Roy ketika pertempuran antar mafia. Sejak saat itulah Prancis mendapatkan tempat di sisi Roy. Sewaktu Leo sedang mendengarkan pembicaraan mereka, lalu tiba-tiba, Leo gak sengaja menjatuhkan cincin hingga dia memutuskan untuk pura-pura tidur di meja kerjanya. Karena merasa bahwa mereka berdua bisa saja mengganggu istirahatnya Leo, mereka pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Damn, I don't go myself. Keesokan harinya, aktivitas berjalan seperti biasa. Mabel tetap bekerja menerima tamu, sedangkan Leo melayani pelanggannya, dan anggota mafia tetap mondar-mandir menaruh informasi di kotak ruangan belakang. Siang berlalu, malam pun gelap. Richie dan Francis seperti biasa datang mengambil amplop-amplop itu. Salah satu amplop yang berasal dari The Outfit juga ada di sana. Ketika dibuka, amplop itu berisikan sebuah kaset dengan catatan bahwa kelompok mereka punya pengadu. Dan disinilah kisah mafia yang membagongkan dimulai. Scene beralih ketika di suatu malam kita diperlihatkan Leo sedang fokus bekerja. Ada yang memencet bel pintu di tokonya. Ternyata itu adalah Francis dan Richie. Richie mengalami luka tembak di perutnya. Francis pun kemudian menyuruh Leo untuk membantunya mengurus Richie. Sambil menyuruh Leo menekan luka Richie, Francis melakukan panggilan telepon ke Roy untuk melaporkan kondisi Richie yang tertembak karena mereka disergap oleh kelompok Laponte. Boss, the LaFontaines jumped. Karena sangat tidak memungkinkan untuk mendatangkan dokter di malam itu dan mengingatkan keadaan juga berbahaya di luar sana, Francis memaksa Leo untuk menjahit luka Richie.
Richie menolak, tapi Prancis tetap memaksa hingga menodongkan pistol pada Leo. Prancis saat ini tidak percaya pada siapapun, termasuk Leo, karena adanya pengadu domba dalam organisasi mereka. Karena nggak mau mati ditembak, Leo pun kemudian memutuskan untuk menjahit luka Richie dengan alat jahit pakaian. Richie pun pingsan karena nggak bisa menahan sakit karena jahitan yang dilakukan oleh Leo. Setelah menjahit luka tembakannya, akhirnya Richie selamat dari resiko kehabisan darah. Setelah membersihkan diri, Leo melihat Prancis memegang kaset bukti tentang si pengadu. Prancis waktu itu menyuruh Leo menunggu kedatangan Roy dan juga menjaga barang bukti tersebut. Leo meminta Prancis untuk membawa Richie dan juga barang bukti tersebut. Involved in whatever it is you do. Selama ini Leo nggak peduli dengan apa yang mereka lakukan. Jadi dia mohon pada Prancis untuk gak melibatkan dalam masalah ini. Karena dia lemah dan gak bisa ngapa-ngapain jikalau ada serangan yang datang ke sana. Prancis yang menyaksikan gimana Leo menyelamatkan Richie pun kemudian menaruh kepercayaan kepada Leo. Prancis kemudian menceritakan apa isi dalam koper tersebut. Oh, you get it. The Hoover Boys planted that. Kaset tersebut adalah bukti bahwa mereka lagi disadap oleh FBI. Dan alat penyadap itu pastinya dipasang oleh si pengadu. Jadi pas tadi ketika Prancis dan Richie ingin mendengarkan kaset itu di tempat kenalan mereka yang punya alat pemutarnya, mereka dipergoki oleh orang-orang Laponte sebelum mereka berhasil mendengarkan rekaman itu. Jadi mafia lain ingin merebut kaset ini sebagai alat untuk melawan balik kelompok mereka. If we can listen to this thing, then we'll know where it was planted. Penting untuk mendengarkan isi dari rekaman itu karena mereka jadi bisa mendapatkan di mana lokasi alat penyadap dipasang hingga mereka bisa mendapatkan si pengadu tersebut. Seandainya Prancis punya alat memutar itu, maka si pengadu akan pindah alam sebelum besok hari. Prancis menyuruh Leo untuk menjaga kaset tersebut dan menunggu Roy datang 3 jam lagi. Ketika Prancis pergi, Leo pun gak mau ambil resiko. Dia pun mengulang tarik dan berencanakan sesuatu. Ketika Leo sedang menjahit hati yang pernah tersakiti, Maksudnya Leo sedang menjahit sesuatu. Richie pun bangun dari pingsannya dan menanyakan di mana keberadaan si Prancis. Leo mengatakan bahwa Prancis keluar untuk mencari cara memutar kaset itu supaya mereka bisa menemukan si pengadu. Richie heran. Biasanya Prancis gak akan mudah cerita sama orang lain. Mereka pun ngobrol santai. Leo menceritakan gimana ketika dia pertama kali datang ke Chicago. Bagaimana Roy, ayahnya Richie, memberikan tepat pada Leo dan menjadi pelanggan pertamanya. Ketika itu gak disangka-sangka, Leo mengakui sesuatu pada Richie. Bahwa dialah si pengadu itu. Dia membiarkan FBI menaruh penyadap di situ dan menjual informasinya. And I let the Federal Bureau of Investigation. Ternyata Leo cuma bercanda supaya Richie terhibur. Leo menceritakan gimana dia selama berpuluh-puluh tahun belajar di pemotongan pakaian di London. Sampai akhirnya celana blue jean menjadi fashion yang populer untuk para pria yang gak mampu membeli setelan jean. Itulah salah satu alasan kenapa Leo pindah ke Amerika. Lalu Leo menggiring pembicaraan dan memancing Richie supaya curiga pada Prancis. Leo menyuruh Richie untuk gak berpikir bahwa Prancis ada hubungannya dengan ini. Prancis yang pergi keluar mencari pengadu bukan berarti dia adalah pengadunya. Ngapain repot-repot keluar untuk mencari si pengadu kalau dia adalah pengadunya sendiri? Tapi kalau dia pengadunya, dia akan menghilangkan barang buktinya. Sebuah omongan yang berhasil menggiring kecurigaan Richie pada Prancis. It could be the rat. Not a chance. Why not? Di saat yang bersamaan, bel pintu pun berbunyi. Richie yang menyuruh Leo membukanya. Ternyata itu adalah Prancis. Leo pun mengabari kalau Richie sudah sadar, tapi bisa jadi kondisinya pusing karena kehilangan banyak darah. Leo mengatakan bahwa Richie terus berbicara tentang pengadu yang mereka cari-cari. Bahwa Richie sudah tahu siapa pengadunya. Richie mengatakan bahwa Prancis gak bisa mengelabuinya. Ditambah lagi, Richie mengotak-atik koper yang Prancis tinggalkan. Leo berkata, dia nggak pernah meninggalkan Richie kecuali saat ini karena membuka pintu untuk Prancis. Leo dengan kecerdikannya berhasil membuat kedua orang ini menaruh kecurigaan satu sama lain. Aku bisa gitu sih Leo jadi pengadu domba. Cangcut. Prancis berkata bahwa dia kembali untuk mengambil kaset itu untuk diputar di tempat temannya. Richie pun ingin ikut, tapi Prancis melarang karena Richie lagi nggak dalam kondisi yang baik. Richie lalu jadi tambah curiga. Dia mengajak Prancis untuk menunggu ayahnya datang supaya mereka bisa mendengarkan bersama-sama. Tapi Prancis lagi-lagi menolak dengan alasan semakin lama mereka membiarkan si pengadu hidup, maka ayahnya Richie jadi dalam bahaya. Richie pun memanas-manasi Prancis bahwa Roy adalah ayahnya, sedangkan ayahnya Richie cuma penjual cabai Inuh yang udah meninggal karena nggak jadi apa-apa. Prancis pun panas dan tetap mau mengambil kopernya, tapi mendapatkan pencegahan. Mereka pun kemudian berebut koper itu hingga kopernya terlempar dan terbuka. Mereka masing-masing kaget karena nggak ada isinya di sana. Richie tentu saja berpikir bahwa benar Prancis menghilangkan barang bukti karena mungkin Prancis lah si pengadunya. Tapi Prancis juga berpikir bahwa Richie yang menyembunyikan kaset itu. Akhirnya kecurigaan mereka atas masing-masing malah makin menjadi-jadi. Setelah mereka lagi dalam keadaan tegang-tegangnya, tiba-tiba
Kaki Leo tidak tahu disengaja atau disengaja menyentuh barang, dan mereka pun saling tembak. Dan karena hal barusan, Richie pun meninggal. Setelah Richie mati, Prancis pun sibuk mencari kaset yang dia pikir Richie menyembunyikannya. Lagi fokus mencari kaset tersebut. Tiba-tiba Roy tiba di sana. Mereka berdua pun kemudian menyembunyikan Richie di kotak penyimpanan. Selagi Prancis membersihkan noda darah, Leo disuruh membuka pintu dan juga mengajak Roy berbicara sebentar. Ketika Roy masuk bersama bodyguardnya, Prancis sudah selesai membersihkan noda darah Richie. One of these days I'll have to find a way to repay you. Made it through some hell. Hey, nothing I haven't seen before. Roy bertanya keberadaan Richie, tapi Prancis mengatakan bahwa dia pikir Richie bersama Roy karena Richie keluar mencari Roy dengan membawa kasetnya. Mendengar hal itu, Roy kaget. Gimana bisa Prancis membiarkan Richie pergi sendiri dengan luka di tubuhnya dan enggak menjaganya? Prancis menjawab dan berdalih bahwa Richie adalah anak Roy, anak sang ketua mafia. Dia bebas pergi kemanapun dia mau dan nggak bisa dilarang. Apalagi mungkin Richie ingin membuktikan dirinya sendiri pada Roy, alias ayahnya. Where exactly did he go? Well, he said he was gonna bring you the tape. He told me to stay. Mendengar hal itu dari Prancis, Roy seakan nggak percaya. Lalu dia pun mencoba melakukan panggilan telepon ke markasnya. Karena Richie nggak ada di markas mereka, akhirnya Prancis berinisiatif untuk mengajak Roy mencari Richie dimanapun kemungkinan dia berada. Roy pun setuju, tapi dia cuma menyuruh Prancis pergi sendirian. Sementara Roy dia akan menunggunya di sini. Siapa tahu ada kabar lewat telepon. Prancis pun mau gak mau tetap pada permainannya untuk berpura-pura keluar. Tinggallah Leo bersama Roy, ancaman yang lebih besar ini. Ketika lagi menjahit, Roy mendatanginya. Mereka ngobrol santai tentang sejarah mereka. Leo menceritakan tentang guntingnya, alat yang dibawa pertama kali ke Chicago, sedangkan Roy menceritakan senjatanya yang udah membantunya membunuh banyak orang dan juga membantu membangun organisasinya. Roy juga menceritakan tentang The Outfit, organisasi mafia tertinggi yang ditinggalkan oleh AI Company, mafia dan gangster paling terkenal di Amerika. Roy menceritakan bahwa The Outfit menyukai pekerjaan kelompok Roy. Jadi The Outfit menyuruh Roy untuk menyelesaikan apa yang dimulai, yaitu menghabisi semua anggota La Ponte karena orang-orang Prancis itu merusak Chicago yang udah mereka bangun. Untuk itulah Roy butuh rekaman itu supaya nggak jatuh ke tangan yang salah. Jadi Roy bertanya pada Leo, kenapa Richie pergi tanpa membawa mantelnya? Karena gak mungkin Richie pergi tanpa mengenakan mantel di musim dingin ini. Roy yakin Leo menyembunyikan sesuatu. Roy pun mengancam Leo untuk memberitahu apa yang terjadi sebenarnya. Akhirnya Leo buka suara. Beliau mengatakan bahwa Prancis menyuruhnya berjanji gak mengatakan sebenarnya karena dia diancam akan dibunuh. Who made you promise? He said he'd kill me. Tiba-tiba Prancis datang. Leo kaget karena si Prancis membawa si sayangku, cintaku, pujaan hatiku, si Mabel. Alah. Prancis mengatakan mungkin Mabel tahu di mana Richie berada. Tetapi Roy menyuruh Leo menyelesaikan omongannya tadi tentang Prancis yang menembak seseorang. Leo sadar bahwa dia harus mengganti pernyataannya demi keamanan Mabel. Jadi Leo mengatakan bahwa Prancis menembak 4 anak buah La Ponte, sedangkan Richie nggak menembak satupun. Richie menganggap bahwa itu adalah hal yang memalukan, jadi dia memilih untuk keluar dan membayar kesalahannya. Leo mau gak mau harus membuat kebohongan lain karena berusaha menyelamatkan Mabel. Tapi Prancis malah menggiring Mabel ke posisi yang lebih menyudutkan. Prancis yakin bahwa ketika Richie pergi, dia ke tempat Mabel karena Richie adalah pacarnya. Prancis mengatakan bahwa dia melihat noda darah di karpet Mabel. Jadi tambah pabeliut Akhirnya Roy memanggil Mabel dan memaksa Mabel untuk mengatakan di mana keberadaan Richie yang sebenarnya. Prancis sepertinya mencari kambing hitam. Dia meyakinkan Roy bahwa mungkin si pengadunya adalah seorang perempuan yang berpura-pura dekat dengan Richie supaya Richie membocorkan rahasia organisasinya dalam pembicaraan yang mesra. Akhirnya Mabel pun diinterogasi. Melihat keadaan jadi berbalik, Leo pun putar otak. Dia kemudian berpura-pura pergi supaya Prancis dan Roy mencegahnya. Karena memang nggak boleh ada yang pergi sebelum Richie ditemukan. Leo pun menceritakan bahwa alasan dia ke Chicago bukanlah blue jeans, tapi istri dan anaknya meninggal karena tempat usahanya kebakaran. Dan gunting yang dibawa adalah hadiah dari almarhum istrinya. Leo sebenarnya berencana ingin mengatakan bahwa sebenarnya tentang keberadaan si Richie, tapi tiba-tiba ada suara telepon berdering yang menghentikannya. Roy kemudian menyuruh Leo mengangkat teleponnya. Leo mendapatkan jalan untuk menyelamatkan Mabel. Jadi dia mengatakan bahwa yang nelpon tadi adalah Richie. Richie mengatakan bahwa sedang bersembunyi dari La Ponte dan rekamannya aman bersamanya. Leo menuliskan alamat supaya Roy bisa pergi ke sana karena Richie menunggunya dalam 20 menit. It's a tape, and he wants you to go pick him up. 31. Mendengar pernyataan dari Leo, Prancis tentunya terheran-heran apa yang sedang dimainkan oleh Leo. Roy pun mengajak anak buahnya untuk pergi menjemput Richie. Tapi Prancis yang tahu sebenarnya meminta Roy untuk menunggunya di sana. Jaga-jaga ada kejadian yang nggak terduga. Apalagi Leo dan Mabel belum bisa dipercaya, Roy pun setuju. Karena Prancis nggak jadi pergi dari sana, Leo pun ngehulung tarik dan kembali memutar otaknya.
Prancis menyuruh Leo jujur siapa yang tadi melapornya. Leo mengatakan bahwa itu anak buahnya Roy, mengabari bahwa Richie belum ditemukan. Jadi Leo memberikan alamat palsu pada Roy. Namun Prancis nggak percaya. Jadi dia mendodongkan pistol pada Mabel supaya Leo mengatakan semua rencananya. Leo pun mengatakan bahwa Roy dan anak buahnya kini menuju ke penyergapan Laponte. Astagfirullahaladzim. Nah, loh jadi tambah puyeng dah. You've been sleeping with Richie Boyles, escalating war with the Lafontaines. Prancis bertanya-tanya, gimana ceritanya Laponte bisa tahu alamat itu? Jadi Leo pun membuka kartu bahwa Mabel akan memberitahu Laponte tentang alamat itu. Karena selama ini Mabel lah si pengadu yang mereka cari-cari. Leo ternyata selama ini tahu bahwa Mabel menjual informasi pada Laponte supaya dia bisa keluar dari Chicago. Tapi karena khawatir ditangkap anak buah Roy, terutama Prancis, jadi Mabel membantu FBI memasang penyadap supaya anggota Roy ditangkap sebelum mereka menemukan Mabel. Tapi Mabel nggak menyangka hal itu, bahwa The Outfit tahu bahwa ada penyadap. Sehingga Mabel kembali menghubungi Laponte kembali, berharap Laponte dan Roy saling menghabisi satu sama lain sebelum mereka menemukan Mabel. Setelah mendengarkan penjelasan dari Leo, Mabel pun mengakui bahwa dia adalah pengadu yang dia cari-cari. Prancis kaget dengan kebenaran itu. Leo pun mengatakan bahwa dialah yang menyembunyikan rekaman itu di dalam jas yang dari tadi dia jahit. Jadi Leo pun memberikan Prancis dua pilihan. Jika Mabel nggak menelpon Laponte, maka Roy akan kembali dan membunuh mereka semua karena Richie nggak bisa ditemukan. Atau membiarkan Mabel memberitahu alamat dan juga membiarkan rekamannya supaya Laponte menghabisi Roy dalam penyergapan. Sebagai gantinya, Prancis yang akan menjalankan organisasi ini menggantikan Roy. Discover Richie, and then he'll kill. Awalnya Prancis gak mau mengkhianati Roy, tapi nggak ada pilihan lain. Jadi Prancis pun menyuruh Mabel menelpon Laponte. Mereka berdua pun kemudian mendengarkan Mabel berbicara dengan bahasa Prancis. Dia mengabari Laponte terkait lokasi Roy yang menuju alamat palsu tadi. Tambah lagi, Mabel mengatakan Laponte ingin membeli rekaman itu dalam 1,5 jam lagi. Kemudian Leo memberitahu hal yang sebenarnya terjadi pada Richie. Tentunya, Mabel kaget melihat bekas pacarnya di dalam kotak. Scene dipersingkat dengan memperlihatkan sebelum kedatangan Laponte. Prancis merencanakan untuk membunuh Madame Laponte, sang ketua mafia. Jika uangnya sudah pas, maka Prancis akan keluar dan menghabisi mereka semua. Sebelum itu, Mabel juga mengatakan pada Leo bahwa Prancis pasti akan membunuh mereka berdua juga setelah ini. Jadi ketika Laponte datang, Leo kembali memutar otak untuk menyelamatkan dirinya dan juga Mabel dari Prancis. By appointment. This is Mr. Burley. Tanpa basa-basi, Laponte membawa sekotak uang yang banyak sebelum sinyal diberikan. Lalu apa yang terjadi? Leo langsung ambil alih permainan. Madame Laponte langsung ikut dalam permainan dan berhasil memancing Prancis keluar dari persembunyiannya. Prancis awalnya mencoba bernegosiasi, namun gagal karena Madame Laponte langsung mengeksekusi sebelum Prancis menekan pelatuknya. Madame Laponte kagum dengan Leo. Dia nggak bisa menebak isi kepala seorang penjahit yang selama ini cuma mengamati dan berdiam diri. Rekaman pun diberikan. Mereka mendapatkan sekotak uang untuk memulainya kembali. Setelah semuanya berakhir, Mabel masih khawatir gimana nanti apabila Outfit mengejar mereka karena mereka mencari rekaman yang semua orang cari. Kemudian tiba-tiba Leo membuka rahasianya. Rekaman yang diberikan pada Laponte adalah rekaman palsu. Leo menggunakan alat penyadap yang ditemukan untuk membuat rekaman tentang tutorial cara menjahit. Ternyata selama ini The Outfit tidak pernah mendengar tentang organisasi yang dipimpin oleh Roy. Ternyata selama ini Leo juga yang mengirim surat palsu atas nama The Outfit sampai mereka percaya. Leo kemudian mengambil alat FBI dan mengatakan bahwa rekaman barusan adalah rekaman tentang yang terjadi hari ini. Leo menyerahkan pada Mabel untuk memberikannya kepada anggota FBI. Itu sudah cukup untuk menghukum anggota Roy yang tersisa. Dan juga bukti kuat untuk menangkap Madame Laponte karena membunuh Roy. Mabel baru paham bahwa Leo ternyata yang mengatur semua ini dengan cerdik. Leo pun menyuruh Mabel untuk pergi ke suatu tempat yang dia mau. Mabel mau Leo ikut dengannya, tapi Leo menolak karena dia bisa memulainya kembali seorang diri. Setelah itu mereka pun berpisah dan mengharapkan kebaikan terjadi pada diri mereka masing-masing. Setelah Mabel pergi, Leo pun mempersiapkan diri meninggalkan TKP. Dia mengenakan baju terbaiknya, persiapkan barang bawaannya, dan berencana untuk membakar tempat tersebut. Namun ketika tempat kerjanya sudah dibakar dan akan bersiap-siap untuk pergi, tiba-tiba... Ya, gak disangka Prancis ternyata masih hidup. Dengan sisa tenaganya, dia mencoba menghabisi Leo. Leo terkena tembakan di tangannya. Setelah pelurunya habis,
Prancis mengejar Leo menggunakan pisau. Sebelum Prancis menghabisinya, Leo kemudian menguak identitas aslinya bahwa sebelum ke Amerika, ternyata dia adalah anggota gangster di London. Di kehidupan sebelumnya, Leo disuruh melakukan apa yang gak mau Leo lakukan. Karena itulah rumahnya dibakar habis hingga anak istrinya. Tapi sesaat Prancis menusuk dengan pisau, Leo berhasil menghindar dan membelas Prancis dengan tusukan menggunakan gunting potongnya. Malam pun berlalu, pagi pun caang. Leo meninggalkan tokonya yang terbakar untuk memulai kehidupannya kembali. Tamat? Kasih buat juragan-juragan yang sudah menonton sampai habis. Jika juragan-juragan suka dengan konten ini, silahkan subscribe dan like channel ini. Yang sudah subscribe, saya doakan semoga sukses di masa depan. Hatur nuhun, tur permios. Alah, kuatku haus kieu. Heula tuh, heula. Alhamdulillah, amin. Subscribe heula tuh, subscribe heula.